Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuyun Sri Nurani. Pada kesempatan kali ini saya akan melihat dan menyaksikan proses pembuatan pupuk kompos yang ada di Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Pati, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Kebun, dengan Pak Edi Moheng, Pak Edi Supratono. Pak Edi, ini adalah kepala kebunnya. Jadi nanti saya akan dipandu oleh Pak Edi untuk melihat proses pembuatan pupuk kompos. Nanti setelah ini mungkin Pak Edi bisa memberikan penjelasan sedikit kepada para pemirsa untuk mengetahui seperti apa sih proses pembuatan pupuk kompos yang ada di Balintan ini. Monggo Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu di Balai Penelitian Lingkungan Pertanian. Kami selaku Kepala Kebun Percobaan di Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, di sini memang tupoksinya istilahnya menyiapkan produk-produk yang dihasilkan oleh para peneliti di Balintan. Ada beberapa produk, salah satunya adalah kompos. Jadi nanti sesuai dari permintaan Ibu nanti akan saya sampaikan terkait mulai dari proses pembuatan sampai jadi. Ada beberapa bahan yang untuk proses pembuatan kompos, salah satunya adalah kohe, kotoran ternak di sini karena di KP itu ada ternak sapi, jadi kita memanfaatkan kotorannya. Yang kedua ada kalau di sini limbah dari pabrik tebu, namanya blotong. Yang ketiga kapur, ini sebagai penambah unsur K, jadi kita kasih kapur. Yang selanjutnya katol atau dedak, ini sebagai makanan dari bakteri. Selanjutnya sebagai dekomposernya adalah kita menggunakan E4. Sebetulnya dekomposer ini tidak harus dengan E4, tapi yang mudah didapat di suatu lokasi. Selanjutnya juga ada tetes. Ini sebagai untuk membangunkan mikroba yang ada di E4 sebelum diaplikasikan. Mungkin itu beberapa bahan yang kita gunakan untuk pembuatan kompos. Kita lihat ke tempat proses pembuatan, Bu. Di sini sudah siap untuk pembuatan. Nah, ini bahan untuk pembuatan kompos. Bahan utamanya adalah kotoran ternak. Di sini kita menggunakan kotoran ternak dari sapi. Yang selanjutnya bahan yang kedua ini adalah ledok atau blotong, ini dari limbah pabrik tebu. Bahan utamanya ini ada dua bahan. Bahan yang ketiga adalah kapur. Ini bisa didapat di toko pertanian juga banyak. Selanjutnya ini katol, bahan yang selanjutnya atau dedak. Nah, ini katol, salah satu bahannya. Dan selanjutnya dekomposer. Dekomposernya kita menggunakan E4. Ini yang mudah didapat di lokasi, di toko. Selanjutnya ini ada tetes tebu. Ini juga dari limbah pabrik gula. Untuk alat kita menggunakan semprotan. Nanti untuk proses penyemprotan dari bahan-bahan dekomposernya. Untuk proses pembuatannya nanti bisa langsung ke Pak Kundono yang lebih spesifik tahu di lokasi, baik di lahan tempat pembuatan. Mari kita ke tempat proses pembuatan. Iya, Pak. Saya kira ini kita akan melihat proses pembuatannya. Pertama pencampuran bahan-bahan yang cair, ada tetes tebu sama E4 yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Kundono bagaimana proses pencampurannya. Monggo Pak.
kita mulai pencampuran bahan cairnya. Kita pakai bakteri pengurang E4. Kita takar setengah liter. Cukup, kita masukkan wadah. Terus ditambah tetes tebu setengah liter. Sama ya Pak takarannya Pak? Takarannya sama, Bu. Jadi tetes tebu ini gunanya untuk menghidupkan bakteri E4. Oh. Terus kita tambah air 25 liter. 25 liter. Nah, itu cepat. Setelah bahan dicampur semua, kita aduk rata. Setelah itu kita diamkan selama 4-6 jam baru bisa digunakan. Kita diamkan 6 jam tadi, itu fungsinya untuk menghidupkan bakteri yang ada di E4. Karena bakteri ini di pabrik itu kan kita dibekukan dulu. Jadi untuk menghidupkannya kita rangsang dengan tetes tebu tadi. Jadi gitu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya gimana Pak? Ini ada kotoran sapi sama belotong, perbandingannya seperti apa Pak? Nah, baik Bu ya, kita di sini menggunakan perbandingan 21. Jadi untuk 2 ton pupuk kandang, 1 tonnya wedok atau belotong tebu. Ya. Jadi kita pakai ini, silakan. Cara seperti ini aja. Jadi pupuk kandangnya 2. Terus ledoknya 1, kita taruh atasnya. Lapis ya di bawahnya Kita kotoran. lapis. Nah, Bu. Jadi kita bikin seperti ini terus sampai ketinggian sampai 50 cm atau 1 meter. Nanti baru kita aduk rata. Oh gitu. Nah, Ya, monggo dilanjut Bapak. Serat gitu Bu. diaduk Tinggal rata. rata, nanti sambil menggeser nanti kita tambahkan dekat sama Kapurnya. kapurnya sambil kita semprot. Oh. Gitu. Ini untuk bikin campuran dulu. Kalau belotong ini bisa diganti pakai seresap daun ya Pak? Bisa Bu. Nah, kalau kita di sini kan sapinya banyak, jadi sisa-sisa makanan sapi yang nggak kemakan itu bisa kita kumpulin, karena kan ada daun-daunan, ada rumput gajah atau apa sebagainya. Kita kumpulin, bisa kita gantikan ledernya ini, Oh iya. batang tebunya ini. Sebagai ini ya sumber bahan organik nih Pak. Iya. Ini kan ini apa? Saya akan minta bantuan Pak Edi karena saya kan jauh ya Pak dari Jogja. Mungkin nggak bisa setiap 5 hari sekali ke sini. Kalau Setelah kita diamkan 4-6 jam, kita masukkan ke tangki. Jadi untuk menyemprot biar lebih merata. Nah, sebetulnya nggak pakai tangki tidak masalah. Kita pakai ember ini aja, tinggal kita percik-percikan. Tapi mungkin lebih ininya Merata. meratanya pakai
Setelah kita menyiapkan larut cairan M4 tadi yang bercampur tetes tebu sama air, kita aduk rata semua bahan. Jadi caranya tadi kan kita sudah menumpuk berlapis-lapis, tinggal kita menggeser ke sini. Nah, sambil diaduk segini, kita semprot pakai M4. Iya tadi Bu. Jadi biar lebih merata. Iya. Jadi sambil ada yang mengaduk, ada yang menyemprot. Jadi ini minimal harus 3 orang. Iya, karena ini nggak bisa Iya, sendirian ya Pak. nggak bisa sendirian. Ini udah agak kurang. Nah, jadi kita semprot rata, sambil diaduk-aduk lagi. Oh, biar merata ya Pak. Iya. Caranya ya. Jadi merata sampai. Nah, setelah itu kita taburkan saja secukupnya ya, karena kita kan tadi udah ada takaran besar. Jadi semua bahan kita campur semua. Jadi untuk sedikit-sedikit. Bedanya Terus ditambahkan kapur. ditambahnya kapurnya. Kalau di bagian ini kita nggak usah semprot, karena kan percuma nanti kalau disemprot kan dia Turun ya. turun ininya. Jadi langsung kita tutup lagi, Oh, iya. tutup bahan lagi. Sini Dari sana. dari sini nutup ke sini. Jadi kita bikin berlapis lagi, sambil disemprot lagi. Jadi yang ini tenaganya yang tukang semprotnya. Terus ada yang Iya. nabur, yang nyemprot, yang nabur ya Pak. Iya. Jadi kita kurang. Nah, bikin seperti ini terus. Jadi kita berlapis-lapis. Nanti setelah berlapis-lapis kayak gini tadi, kita geser lagi ke sini. Kita geser ke tempat lain lagi. Nah, nanti kita bikin gundukan yang lebih tinggi. Nanti setelah ini kita tutup rapat pakai terpal biar nanti udara atau angin nggak bisa masuk keluar masuk dengan ini gitu. Jadi seperti itu aja prosesnya, sangat mudah. Berarti untuk setelah ditutup dengan terpal itu sampai matang itu butuh berapa lama Pak? Nah itu karena kita menggunakan M4 yang ada di sekitar kita yang lebih mudah Didapatkan. mencarinya, Iya. karena kita harus proses pembalikan Bu. Jadi selama 2 minggu kita balik pertama, terus 2 minggu berikutnya kita balik lagi kedua. Nah setelah 2 minggu itu nanti baru kompos Balintang ini bisa digunakan. Sudah matang gitu ya Pak? Sudah Nah, matang. ciri-cirinya kalau kompas matang itu kayak Nah, apa Pak? nanti kan kalau udah remah, terus dia biasanya tidak terlalu panas. Jadi kalau proses Suhunya kompos, nggak panas ya Pak? suhunya sudah turun, jadi nggak panas. Jadi dipegang sudah remah, gitu. Jadi nggak padat lagi, nggak berair lagi. Kalau warnanya seperti apa Pak? Kalau yang sudah matang dengan ini? Kalau warnanya agak kecoklatan biasanya Bu, kalau sudah yang sudah Sudah matang. Ya, kalau ini kan masih warna-warna cerah ya ini Iya. ya. Jadi ya, bahan baku yang baru gitu. Gitu Pak. Terima kasih informasinya ya Pak, Iya, telah sama. memberikan penjelasan tentang proses pembuatan pupuk kompos yang ada di Balingtan ini. Karena kan kalau kita lihat di lapangan sekarang banyak sekali para petani yang menggunakan pupuk kimia, Iya. terutama secara berlebihan, Iya, melebihi dosis. betul. Dan itu tentu akan mengakibatkan pencemaran lingkungan ya Pak. Betul, Di samping itu juga akan menyebabkan kerusakan tanah. Nah, sedangkan alternatif untuk memperbaiki tanah-tanah yang sudah tercemar itu bisa menggunakan pupuk kompos ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua proses pembuatan pupuk kompos ini. Terima kasih Pak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.